Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan selamat pagi sudah bergabung dalam forum, bukan forum sih, pre-mentoring atau sesi webinar untuk sosialisasi Food Startup Indonesia 2022. Perkenalkan, nama saya Boni Susilo. Saya adalah co-founder dari Food Startup Indonesia, sekaligus adalah Chief Revenue Officer dari PT Ultima Rasa Akselerasi. Kami adalah partner dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk platform Food Startup Indonesia dari 2016. Tujuan kami untuk melakukan sosialisasi ini adalah untuk mempersiapkan teman-teman pelaku kreatif pelaku ekonomi kreatif kuliner di Indonesia untuk memudahkan bertemu dengan akses permodalan yang khususnya non-perbankan, seperti angel investor, financial technology, atau bahkan sampai ke venture capital atau modal ventura, bila memang sesuai dengan level dari pelaku ekonomi kreatif tersebut. Nah, pagi hari ini adalah sesi terakhir pre-mentoring yang akan kita lakukan selama rentang waktu 2 bulan. Akan ada 4 sesi, hari ini 2 sesi, besok ada 2 sesi, dan selesai sampai situ saja pre-mentoringnya, dan akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Untuk kita mulai sebentar lagi, saya minta kerjasamanya teman-teman untuk memute-kan terlebih dahulu mikrofonnya agar kita bisa mendengar informasi yang akan diberikan. Juga nanti ketika kita sudah selesai memaparkan sosialisasi Food Startup Indonesia, kita juga akan melakukan sesi tanya jawab. Teman-teman nanti bisa bertanya via kolom chat atau mau langsung on cam juga nggak ada masalah, ya. Baik, pada hari ini kita akan fokus kepada sosialisasi Food Startup Indonesia bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti kick off-nya kemarin pada tanggal 2 Maret. Hari ini saya akan memaparkan ulang apa sih Food Startup Indonesia dan bagaimana Food Startup Indonesia bisa membantu akselerasi bisnis teman-teman di kemudian hari. Setelah hadir juga bersama kami Ibu Bintari Saptanti atau sering disebut Bu Tanti, founder dari Bakmi Sundoro. Selamat pagi Bu Tanti, apa kabar? Mikrofonnya masih di-mute, Ibu. Selamat pagi, Pak Boni. Pagi. Salam sehat. Iya, Bu Tanti ini adalah peserta Food Startup Indonesia 2020 yang nanti saya akan minta beliau untuk cerita pengalamannya ketika masuk, mungkin bahkan sebelum masuk, apa yang terjadi pada proses sebelum pada saat pendaftaran, kurasi, dan apa yang sudah terjadi setelah kurasi dan hingga demo day, dan apa yang terjadi setelah demo day tersebut. Boleh ya Bu Tanti? Boleh sekali Pak Boni. Ya. Iya. Baik. Pas ini kita kembaran nggak sengaja abu-abu semua loh Pak. Bu Tanti kok suaranya agak serak sih Bu, lagi kurang enak badan Po. Enggak Pak, kejar tayang Pak, biasa Pak. Jaga kesehatan ya Bu ya. Bu Tanti ini Siap, aktif Bapak. sekali keliling sana sini. Nanti saya bisa sedikit cerita tentang Bu Tanti seperti apa sih perjuangannya dalam membesarkan Bakmi Sundoro. Boleh ya Bu ya, saya ceritain nanti ya. Boleh sekali Bapak, baik. Silakan. Nah, sesi pagi ini saya mulai dulu Bu Tanti. Saya akan cerita lebih detail tentang go through tentang Food Startup Indonesia. Nanti baru kita masuk ke
sharing sessionnya Ibu, baru ke proses Q&A. Kurang lebih hampir 2 jam ke depan kita akan sosialisasi. Boleh saya mulai ya teman-teman ya? Bu Tanti, thank you. Chandra bisa dibantu share screen-nya? Oke, Pak. Baik, semoga sudah mulai terlihat ya. Baik, ini adalah materi teman-teman kick off Startup Indonesia 2022 yang sudah kita lakukan pada tanggal 2 Maret tempo hari di Jakarta. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada logo-logo yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, seperti logo G20, ada logo FVPN. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kok tiba-tiba ada logo-logo yang asing. Oke, next. Nah, tema tahun ini kita akan bicara tentang planet, people, and profit. Apa sih maksudnya? Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita di Indonesia ini mencari pelaku-pelaku industri yang sekiranya berorientasi pada keseimbangan lingkungan, memberikan dampak sosial, dan juga keberlangsungan bisnis tersebut. Ya, kita harus garis bawahi bahwa Startup Indonesia bukan pitching competition yang mempunyai hadiah uang gitu untuk juara 1, 2, 3-nya misalnya. Kita memang ada top 3-nya ada, top 1, top 2, top 3-nya ada, tapi tidak ada hadiah yang menyertai dari terpilihnya 3 besar tersebut. Dari tahun 2016 kami sudah menerima pendaftaran hingga 25.000 lebih ya peserta yang mau mendaftar. Tapi yang terpilih hanya 450 pelaku bisnis saja. Jadi memang cukup ketat untuk masuk ke Startup Indonesia. Dan dari tahun 2016 kami sudah menyalurkan lebih dari 65 miliar rupiah yang diberikan kepada teman-teman Startup Indonesia. Next, Chandra. Nah, apa yang baru di tahun 2022 ini? Ini kok agak sedikit berantakan ya ini ngetannya. Nggak apa-apa deh. Oke, jadi kami di tahun ini berkolaborasi dengan AVPN, adalah Asian Venture Philanthropy Network, adalah asosiasi yang ada di Singapura, yang terdiri dari pelaku bisnis, pelaku venture, dan juga para filantropi di situ. Mereka akan melakukan Global Conference di tahun 2022 di Bali. Nah, karena ada lebih dari 100 investor yang akan datang, itu kita mau menggabungkan acara Food Startup Indonesia dengan acaranya AVPN. Sehingga terjadi irisan traffic, irisan pengunjung yang khususnya para investor juga bisa melihat apa yang terjadi pada Food Startup Indonesia. Nah, tentunya AVPN ini lebih fokus kepada SDGs. Kalau teman-teman belum familiar dengan SDGs, nanti coba di Google ya. SDGs adalah Sustainable Development Goals yang di-set oleh United Nations, ya PBB, di situ yang disepakati oleh banyak negara, anggota negara-negaranya. Ada 17. Pak, tolong tulis di chat dong. Apa tadi apa Pak? Tolong tulis di chat aja. Oke, nanti Ibu bisa cek. Nanti Chandra tolong bantu ya untuk di chat, ditulis di chatnya. Nah, SDG ini ada 17 teman-teman yang disahkan oleh United Nations, dan kami mau mengambil beberapa poin yang kiranya masih beririsan dengan bisnis kuliner. Seperti poin nomor 2 adalah zero hunger. Nomor 3, good health and well-being. Nomor 5, kesetaraan gender. Nomor 8, decent work dan economic growth, dan seterusnya. Jadi kami melihat poin-poin ini korelasinya masih bisa dikaitkan dengan bisnis kuliner atau bisnis makanan bapak ibu juga. Jadi yang kami tekankan di sini, sebentar Sandra, belum selesai. Jadi yang kami tekankan di sini, bahwa pelaku-pelaku yang akan terkurasi nanti harus mempunyai poin-poin yang ada dalam SDG tadi. Bukan sekedar bisnisnya menguntungkan, tapi kalau tidak punya impact sosial, tidak punya impact kepada lingkungan, itu juga percuma.
Jadi kami mau membalance antara planet, people, dan profit tadi. Ya, akan ada lebih dari 25 reputable speakers dan mentor yang sudah bergabung. Tepatnya malah sudah 35 mentor yang akan bergabung di dalam Food Startup Indonesia 2022. Kami sudah mendapat konfirmasinya. Dan udah pasti ada 250 orang lebih international visitors during FVPN Global Conference. Oke, next. Nah, siapa sih yang berhak untuk masuk ke dalam FSC? Seperti apa sih gitu ya? Peserta itu yang sudah punya bisnis satu. Kami tidak menerima peserta yang masih dalam ideation stage. Dalam konsep ide belum ada bisnisnya, belum ada transaksi dan segala macam. Itu nggak bisa. Yang kedua, kami melihat dari traction bisnisnya, yaitu rekam jejak pendapatannya. Rekam jejak pendapatannya berapa sih dalam 1 tahun? Itu diminta sekitar 750 juta rupiah dalam 1 tahun. Pak, kok tinggi sekali angka 750 juta? Itu adalah angka yang diinginkan oleh para investor yang ada di dalam Food Startup Indonesia. Pak, kalau saya belum 750 juta, lalu bagaimana? Tetap daftar, nggak ada masalah. Karena teman-teman investor itu kan beragam ya. Ada yang mungkin melihat, oh omset 300, oh omset 500 juta setahun udah cukup. Tolong balik lagi, belum selesai. Back slide-nya back. Nah, omsetnya 300 juta atau 500 juta setahun nggak ada masalah. Ada juga tipe yang seperti itu. Jadi tolong daftar, berikan laporan keuangan yang benar, yang akurat gitu ya. Jangan takut karena minimalnya 750 juta, daftar saja terlebih dahulu. Kemudian peserta harus punya CV atau PT. Nah, mohon maaf teman-teman yang belum CV atau belum PT belum bisa karena investor menginginkan mereka yang sudah punya badan usaha atau badan hukum tentunya agar meminimalisasi resiko mereka di kemudian hari. Dan terakhir, peserta harus membutuhkan investment. Jadi kalau Pak, saya cuma butuh mentoringnya aja, mohon maaf belum bisa. Kami akan mengutamakan mereka yang mencari investasi. Pak, saya cuma butuh networking doang, mohon maaf juga belum bisa. Kami mencari teman-teman yang butuh investasi atau strategic partnerships. Ya, tentunya kalau teman-teman butuh investasi, butuh dana, teman-teman juga harus menyediakan kontraprestasi kepada investor tersebut. Kira-kira, misalnya teman-teman butuh dana 1M, teman-teman mau ngasih berapa persen kepada investor tersebut, itu sudah mulai dipikirkan. Nah, tujuan dari pre-mentoring ini nanti ada sesi di mana teman-teman bisa menghitung bagaimana cara membuat laporan pembiayaan, laporan keuangan untuk pembiayaan, atau bagaimana cara menghitung valuasi teman-teman sehingga bisa memberikan kontraprestasi yang bagus, gitu ya. Itu nanti ada sesinya juga. Oke, next. Oke, dari investor perspektif yang mereka lihat ya itu matching kriterianya apa sih? Satu, strong founder karakter. Jadi yang diutamakan itu malah karakter foundernya, ya, di atas bisnis maupun produknya. Yang dilihat karakter orangnya terlebih dahulu. Karena yang namanya investasi atau di Food Startup Indonesia sering kita dengar sekali bahwa people will invest on people in the end of the day. Gitu. Nah, kedua apa? Positive balance sheets, neracanya positif. Ya. Ketiga, punya nilai disrupsi atau inovasi. Nah, itu tadi dari matching kriteria perspektifnya investor. Dari ketertarikan bisnisnya seperti apa? Investor rata-rata masih mencari pelaku yang bergerak di consumer packaged good. Teman-teman yang punya produk dalam kemasan. Bisa minuman kemasan, bisa pisane, bisa makanan kemasan, itu yang mereka lagi cari. Maksudnya investor lagi rata-rata kebanyakan memilih seperti itu.
Yang kedua, baru mereka memilih teman-teman yang bergerak di quick service restoran, yang punya kafe, yang punya restoran, yang punya kemitraan, yang punya gerobakan, itu mereka juga tertarik. Ketiga, investor mencari yang produk sifatnya intermediate product. Intermediate product adalah produk yang setengah jadi, ya. Misalnya singkong diolah menjadi tepung. Nah, yang produknya itu yang dijual tepungnya, bukan berupa pasta atau bukan berupa produk-produk yang sudah diolah dari tepung tersebut di situ. Itu intermediate product. Terakhir, teman-teman investor juga cari consumer packaged good tapi yang plant based, yang berbahan dasar nabati. Jadi tidak ada kandungan hewaninya sama sekali. Teman-teman investor juga lagi nyari bisnis-bisnis yang bergerak di cloud kitchen di situ, rather than looking yang punya yang sifatnya adalah brick and mortar, sifatnya adalah bangunan tetap gitu, dimiliki sendiri. Ada tipe-tipe investor yang menghindari resiko membangun, beli tanah dan segala macam ada. Tapi ada juga investor yang modelnya maunya yang ada tempatnya nih, ada yang destination-nya nih gitu, yang dimiliki sendiri atau sewa gitu, apa-apa, itu juga ada. Oke ya, next. Nah, investor juga tertarik kepada teman-teman yang punya fundamental untuk distribusi, at least understanding-nya. Oh, kalau distribusi berarti saya punya tingkatan struktur harga yang benar. Oh, kalau distribusi saya berarti tahu jalurnya siapa saja yang saya harus dealing dengan di dalam perjalanan produk tersebut sampai ke konsumer. Nanti Bu Tanti bisa cerita sedikit tentang distribusi karena Bu Tanti sangat dekat dengan jalur distribusi di situ. Boleh di-share ya nanti Bu Tanti ya. Oke, kemudian financial accountability. Jadi punya laporan, misalnya 3 tahun financial report. Ada balance sheet, ada profit and loss, atau laporan rugi. Balance sheet itu neraca ya. Profit and loss, laporan laba rugi, dan cash flow statement. Cash flow statement itu perputaran uangnya dari mutasi bank dan segala macam dirangkum ya. Ada cash flow berapa sih dari keluar masuk operasional itu. Pak, saya belum 3 tahun, punyanya 6 bulan. Enggak apa-apa, yang penting disubmit gitu ya. Enggak harus 3 tahun kok. Gitu. Nah, kemudian investor juga mau melihat visi dari teman-teman ini. Big picture dari bisnisnya di mana? 2-3 tahun lagi jadi apa? 5 tahunnya jadi seperti apa? Benchmark-nya siapa? Brand yang sudah ada. Teman-teman investor lagi suka melihat visi-visi dari teman-teman sekalian. Tadi sekali lagi tiket size-nya, jadi teman-teman itu butuh investasi berapa? Nah, biasanya sih rata-rata teman investor tuh maunya membiayai kebutuhan investasi di atas 750 juta biasanya. Tapi ya kalau teman-teman butuhnya 500 juta ya nggak apa-apa juga sih, dicoba. Mungkin ada investor yang mau. Tapi rata-rata mereka maunya yang besar sekali ya. Gitu ya. Next. Nah, gimana cara mendaftarnya? Saat ini teman-teman nanti bisa cek di putsatartindonesia.com sebelum deadline. Terus masukin semua data, ya, fill, diisi, dan diupload dokumen atau formulir yang dibutuhkan hingga indikatornya sampai 100%. Jangan lupa siapin juga pitch deck-nya, karena untuk mengkurasi kami butuh melihat pitch deck-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaan berikutnya, pitch deck itu apa? Oke, next. Nah, pitch deck ini kami menyediakan beberapa guidance, cukup PPT atau PDF gitu ya, yang disiapkan, cukup sampai 11 halaman saja, nggak usah terlalu banyak. 11 halaman di luar cover ya, di luar judul ya. Nah, misalnya halaman pertamanya diisi problem atau issues yang ingin dipecahkan. Teman-teman masih ingat tadi poin SDG tadi, kira-kira teman-teman mau mengarah kemana nih? Mau memecahkan, apakah melihat ada keprihatinan melihat kaum wanita yang membutuhkan pekerjaan, gitu misalnya, atau tingginya pengangguran misalnya, atau tingginya obesitas di Indonesia misalnya, atau tingginya
penderita diabetes mellitus tipe 2 misalnya. Kemudian nomor 2 tadi baru bicara solusi yang diberikan itu apa, ya kan, halaman 2-nya. Oh, saya akan membuka cara pengerjaannya, gitu ya, nggak terlalu susah. Saya akan mengerjakan saya akan mengentaskan, saya akan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja dari usaha saya. Misalnya seperti itu. Usaha saya ternyata bisa menekan atau bisa mereduksi gula lebih baik daripada produk-produk yang lain. Gitu. Masih tetap rasanya nyaman, enak, cuman rendah gula itu juga bisa. Gitu ya. Nomor 3 sama benefit ya, lebih dalam lagi tentang produk atau servisnya. Nomor 4 diisi tentang business traction-nya. Nomor 5, competition landscape. Competition landscape itu pesaingnya Bapak Ibu, kompetitornya siapa gitu. Nomor 6, jejak marketingnya Bapak Ibu, udah marketingnya lewat mana saja, dari tahun berapa, atau distribusinya udah berapa kota, berapa outlet dan segala macam. Nomor 7, santumin founder dan tim ya, profile contact details-nya. Nomor 8, kebutuhan investasinya berapa, digunakan untuk apa saja misalnya, dan memberikan berapa persen gitu kepada investornya. Nomor 9, business projection. Jadi kalau dikasih duit 1M, kira-kira sales saya akan jadi berapa dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Nomor 10, use of fund, penggunaan dananya. Nomor 11, tantangan yang masih dihadapi saat ini pada bisnisnya apa. Simple, clear, itu aja, tidak usah terlalu neko-neko. Pokoknya kami sebagai kurator bisa melihat itu dengan benar, dengan jelas, gitu ya. Next. Nah, timeline-nya ya teman-teman, tolong diperhatikan. Kita sudah mendekati tanggal penutupan. Kick-off-nya dan open call-nya 2 Maret sampai 25 April. Jadi kita punya sekitar kurang lebih 21 hari lagi. Karena ini tanggal 4 ya teman-teman ya. Nah, kita tuh sebenarnya udah masuk ke pre-mentoring dan tanggal 4 sama 5 April adalah tahapan terakhir. Setelah kita tutup pendaftaran tanggal 25 April, maka tanggal 26 April sampai 12 Mei, kita akan melakukan kurasi dan kita akan mengumumkan. Sebentar, tolong back slide, please. Belum selesai, Sandra. Back, please. Sandra, tolong diulangin slides-nya. Iya, Pak. Bentar. Sepertinya belum mau nge-up. Oke. Nah, intinya teman-teman sambil menunggu slides-nya, nanti di tanggal 13 Mei kami akan melakukan pengumuman kepada siapa yang akan masuk ke Pusat Indonesia 2022. Kami akan ambil 100 maksimal. Terus kemudian setelah itu masih akan ada mentoring lagi sebelum demo day, lebih ke persiapan teman-teman dan due diligence. Jadi setelah kami melakukan pengumuman itu, kami akan membagi datanya teman-teman kepada jaringan investor kita. Dan dalam 1 bulan sebelum demo day, para investor itu udah bisa kontak-kontakan nih sama teman-teman. Jadi oke, saya tertarik sama si A, B, C misalnya. Investor yang lain tertarik sama D, E, F. Nah, kami akan melakukan proses mediasi, kami akan menemukan, teman-teman bisa mulai presentasi, bisa ngobrol lebih dalam lagi kepada para investor. Juga mungkin teman-teman investor akan tanya data-data, data-data yang lebih baik gitu kepada teman-teman sekalian. Sehingga pas acara demo day, teman-teman bisa ngobrol langsung, para investor juga bisa langsung dengan lebih dekat untuk langsung deal atau tidak deal pada saat demo day nanti. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, next.
Nah, kalau teman-teman adalah salah satu dari 100 FSI tahun 2022, yang kami minta adalah nomor 1, ini agak ini grafiknya. Chandra, kamu bisa pakai yang ini aja nggak dari Google Slides? Ini kamu download PDF kan kalau nggak salah. Iya, coba saya ubah ya, Pak. Coba lagi di itu ya. Jadi yang kita minta teman-teman committed sama programnya. Dalam 3 hari, bahkan belum 3 hari, ketika teman-teman sudah terpilih 100, kami akan sudah mulai mempersiapkan persiapannya teman-teman hingga demo day nanti. Kalau dalam masa due diligence gitu misalnya, itu kami akan minta teman-teman untuk mengupdate data, gitu, all the requirements yang kita butuhkan. Nanti teman-teman panitia akan minta kalian akan bawa sampling berapa banyak, misalnya. Kami akan mulai melakukan pendataan. Prosesnya seperti apa? Karena data-data ini penting supaya demo-nya berjalan dengan aman dan tertib. Jadi nomor 2, follow all the instruction dari panitia di situ. Tentunya kami meminta teman-teman untuk mengikuti dengan benar instruksi yang ada. Panitianya ini adalah teman-teman FSI dari tahun-tahun sebelumnya di situ, yang ibaratnya mereka meluangkan waktu dari bisnisnya mereka untuk membantu teman-teman yang angkatan baru. Itu selalu kami lakukan dari tahun ke tahun. Ya, please appreciate yang lain. Nomor 3, teman-teman harus menyediakan own travel expenses. Jadi pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak membiayai berangkatnya travel expenses untuk 2 orang ke Bali atau Bali ke kota asal. Yang akan ditanggung oleh government adalah biaya hotel, biaya acara, biaya makan selama ada di Bali. Itu ya. Nomor 4, bawa sampel. Ya, banyak selama di Mude, itu penting. Kelima, provide updated required documents ya kalau dibutuhkan. 6, prokes, vaksinasi dosis 2 dan mengikuti health protocols. Nomor 7, open-minded ya, mau belajar. Nomor 8, respect yourself, be punctual, dan mind others. Oke, next. Oke, aktivitasnya apa sih selama di Demo Day dari tanggal 20 sampai tanggal 22? 1, teman-teman harus mempersiapkan dan mendisplay produknya teman-teman selama acara dari tanggal 20 sampai 22. Kenapa? Di dalam product display atau yang kita namakan mentor lounge ya, atau dalam showcase itu, para mentor, para investor akan datang dan mencicipi, melihat dan mencicipi produk Bapak Ibu sekalian. Nomor 2, dari tanggal 20 sampai 21 ada yang namanya mentoring dan conference. Jadi teman-teman akan bergiliran punya waktu 15 menit ya, 15 menit dari satu persatu masuk ke ruangan mentor, menceritakan bisnisnya seperti apa dari pitch deck-nya sekaligus sampling. Ketika teman-teman sudah melakukan gilirannya, teman-teman harus masuk ke ballroom, ada conference yang akan kita siapkan speaker membawakan materi yang berbeda-beda dari berbagai macam industri di situ. Nah, teman-teman bisa belajar banyak dari para speaker ini. 2 hari padat hanya untuk mentoring dan conference sekaligus menyiapkan samplingnya. Pada hari ketiga, kita akan melakukan final pitching. Nah, yang final pitching siapa? The best 15 di situ. Kenapa? Karena pada tanggal 2 hari pertama tadi, 20-21, pada saat teman-teman masuk di ruangan mentoring, itu mentornya memilih. Bukan memilih, memberi nilai masing-masing itu. Dan nilai itu akan kita kita kumpulkan, kita proses, dan kita akan memilih 15 terbaik untuk masuk ke final pitching. Yang nggak masuk final pitching kemana Pak? Ya tetap hadir melihat teman-temannya pitching di situ. Apakah yang diinvest hanya yang pitching, yang final pitching? Tidak. Investasi open terhadap 100 semua yang diundang. Jadi banyak juga investor yang tidak invest kepada yang 15 besar misalnya. Yang lain, semua opportunity-nya sama. Oke, next.
Nah, ini foto-foto tahun-tahun sebelumnya itu ketika proses konferensi itu ya. Ini di Bali tahun 2020 sebelum pandemi. Ya, next. Ini adalah foto pada saat mentoring one-on-one-nya tadi. Jadi pesertanya masuk bawa sampel, di situ bisa dilihat Pak Leonardo Sabrata, Direktur dari SMESCO, hadir sebagai salah satu mentor. Ada Pak Sugeng, ada bapak-bapak yang lain gitu ya. Mereka melakukan analisa terhadap bisnis yang dipresentasikan. Next. Nah, ini simple, hanya showcase-nya. Jadi showcase-nya jangan dibayangkan ada booth, gitu-gitu enggak ya teman-teman. Teman-teman punya space paling cuma sekitar 45 cm kali 60 cm, dan di situ bisa menyiapkan sampling atau kemasan produk yang akan dipresentasikan di situ. Oke, next. Nah, ini final pitching, akan ada judge dari profesional juga yang akan melakukan pitching satu persatu. Oke, next. Ya, ini slide terakhir bahwa ekosistem perusahaan Indonesia sudah cukup terbentuk ya. Kami mendapat dukungan dari banyak pihak yang mereka mau membantu teman-teman yang ada di dalam startup Indonesia di situ. Next. Ya, segera teman-teman cek www.fullstartup.indonesia. Materi ini juga ada, bisa di-download di dalam dari www.fullstartupindonesia.com. Ya, ada unduh paparan materi atau apa tadi, ada linknya, nanti bisa di-download untuk pelajari. Yang paling penting segera daftar, pelajari, siapkan semua dokumen, masukin sebelum tanggal 25 April. Oke, thank you. Saya mau bicara sama Bu Tanti. Hai Bu Tanti. Mana Bu Tanti? Hai. Kami mulai ya. Hai Pak Boni. Hai, apa kabar Bu Tanti? Saya jadi dejavu pengalaman di Bali luar biasa. Bu Tanti, boleh dong sharing-sharing dikit. Ya banyak juga nggak apa-apa sih. Dulu sebelum tahu Startup Indonesia dari mana dan seterusnya Bu Tanti, boleh cerita? Silakan. Boleh. Food Startup itu termasuk salah satu hal yang harus saya ikutin waktu itu. Jadi tahun 2018 itu awal saya mendirikan Bakmi Sundoro. Waktu itu belum kenal siapapun, belum tahu Pak Boni, belum tahu Pak Agung, belum tahu siapapun, cuman hanya dikasih tahu kalau mau keren datang dan lihatlah FSI. 2018 waktu itu saya mainlah ke Surabaya, Pak. Main ke Surabaya, saya lihat pamerannya. Itu pertama kali saya lihat Pak Agung presentasi dan Pak Boni presentasi. Terus saya bilang, saya harus ketemu beliau-beliau dan saya harus ikut acara ini. Tahun 2019 saya mendaftar, tapi nasib belum belum berpihak kepada Sundoro. Jadi 2019 saya waktu itu hanya ikut di pamerannya Pak, jadi di Demo Day. Jadi di booth-nya ya Pak ya waktu itu. Ya, betul. Betul. Jadi ikut demo food day ya Pak, apa sih namanya? Ikut Creative Food. Nah, 2019 ikut Creative Food. Nah, waktu itu saya masih ingat banget itu cerita pertama kali saya ketemu sama Pak Agung itu, Pak. Pak Agung lagi keliling kan di setiap booth ada tulisannya peserta FSI, kemudian Creative Food. Jadi peserta FSI itu yang ikut Demo Day, ikut juga di Creative Food seperti itu. Nah, setelah itu saya sengaja bikinin Bakmi Sundoro tuh buat Pak Agung. Kata Pak Sundoro, terus Pak Agung bilang sama saya, oh saya sudah kenyang, saya nggak mau makan itu, sudah kenyang, saya paksa untuk makan. Setelah makan, Pak Agung liatin, oh bukan peserta ya, bilang gitu, nggak apa-apa, yang penting cuan, bilang seperti itu. Nah terus saya bilang, wah tahun depan saya harus ada di sini, gitu. Alhamdulillah, waktu itu pamerannya luar biasa, cakep, keren, banyak yang suka dengan Sundoro, bahkan Pak Agung pun juga sampai bilang, ini saya lapar apa doyan, udah makan kok masih habis nih Sundoro, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah 2020 kita rombak PIDEK-nya, kita mulai tahu apa sih kekurangan kita, kok kemarin kita nggak diapresiasi sama tim kurator PIDEK gitu kan. Ternyata PIDEK kita
Kalau kata Pak Adi sebagai founder PIDEK kita, itu PIDEKmu tuh PIDEK PowerPoint seperti itu kan. Bukan PIDEK, ternyata PIDEK itu harus menceritakan bagaimana usahanya berkembang, bagaimana bertumbuh, bagaimana setahun ini gitu ya Pak Buni ya. Apa yang kita lakukan seperti itu. Akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata beginilah PIDEK. Akhirnya 2020 alhamdulillah kita masuk. Tetapi dari 2019 kami sudah ngincer FSI, sampai dengan 2020 kami ini sudah memperbaiki diri di sini. Harus di posisi mana kami? Harus bagaimana karena kami sempat mendengarkan dari perkataan Pak Agung, Pak Buni ketika acara di kreatif kan ngisi acara tuh kami dengerin seperti apa. Oh, harus begini toh, harus punya laporan keuangan, kemudian harus punya branding yang kuat, harus sudah tahu kalau bahasa kerennya apa Mbak Chandra, financial projection. Financial projection, ya. Ya, harus sudah punya financial. Saya waktu itu nggak tahu apa itu financial projection seperti apa. Ternyata apa yang akan dilakukan 1 tahun ke depan dari mulai 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian 1 tahun. Bahkan sekarang karena sudah ada pandangan ke investor, saya harus membuat sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, itu sebuah pelajaran mungkin yang luar biasa buat saya di FSI, terutama kalau tidak ada FSI, saya tidak akan bisa tahu seperti apa ternyata usaha itu harus berkembang. Jadi kalau ditanya apa bedanya ikut FSI dan tidak ikut FSI, pertama adalah mental ya Pak Buni, mental Sundoro sebagai UKM itu dipertanyakan. Kalau sekarang saya tidak pernah menyebut diri saya UKM. Saya menyebut diri saya adalah startup. Karena kalau UKM itu kata Pak Agung ujung-ujungnya mumet. Saya nggak mau di situ Pak Buni. Jadi akhirnya belajar dari pengalaman kita dibantai di ruang panas. Kalau saya bilang sih bukan dibantai sih, karena waktu itu kami sudah menyiapkan deck yang, jadi teman-teman mungkin bisa, kalau deck itu harus yang realnya. Kalaupun memang data keuangannya masih rugi, wajar kok perusahaan masih rugi. Yang penting tahu di titik mana ruginya. Betul ya Pak Buni? Karena kalau kita menyajikan data yang salah, menyajikan data yang kurang tepat, juri akan tahu kok kalau data itu salah gitu. Kalau data itu nggak benar gitu. Tapi kalau kita benar-benar sajikan data yang memang itu bagus, waktu itu kita masih di reseller waktu itu. Masih berkutat di reseller dan mitra. Karena kami waktu itu produknya masih frozen food, kami masih belum bisa masuk ke toko, di mana ketika masuk ke toko selalu pertanyaannya, kita nggak ada tempat untuk space frozen food. Kita nggak ada tempat untuk space frozen food, selalu seperti itu. Akhirnya kita bentuk kemitraan dan reseller, sampai di ruang panas kita dibantai, kenapa harus frozen? Kenapa tidak kering? Karena kalau kering pasti langkahmu akan lebih jauh, kalau kering pasti langkahmu akan lebih berbeda. Oktober 2020 kami mengikuti FSI, pulang dari FSI itu PR panjang buat kami, bagaimana kami mengeringkan produk kami. Alhamdulillah, April 2021 kita launching kering, dan terbukti memang kering mengalahkan segalanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Pak Buni, kurang lebihnya di awal dulu. Nanti mungkin Pak Buni bisa sambil nanya. Saya juga kalau ditanyain seperti apa, banyak ya Pak, ceritanya dari mana tuh stepnya, bingung gitu. Thank you Bu Tanti. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa cek dari produknya Bu Tanti sendiri di IG Sundoro Indonesia ya kalau nggak salah ya. Betul, Bu Tanti ya. ID-nya. Ya, tolong ditulis aja nanti di chat, ditulis saja supaya teman-teman bisa cek di situ. Nah, Sundoro ini waktu pertama kali ikut FSI itu beda banget dengan Sundoro yang sekarang, teman-teman, di situ. Jadi dari pengalaman masuk FSI dengan bertemu dengan banyak mentor, banyak investor, itu opportunity
yang bisa kita pakai sebagai pelaku usaha untuk menerima masukan-masukan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang lebih pengalaman daripada kita, untuk kita bisa terapkan. Mau menerapkan atau tidak, kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu semua di sini ya. Mau susah lagi atau enggak, misalnya, oh saya kayaknya udah bener deh, kan? Tapi dikasih masukannya beda gitu dan yang dilakukan ya itu kembali lagi gitu ya. Pada prinsipnya teman-teman ekosistem yang hadir, para investor atau mentor itu intinya satu, mau bantuin teman-teman yang lain. Niat kita bantu gitu. Tapi bantu juga harus profesional, kalau namanya juga bisnis ya. Jadi kalau mereka harus menanamkan dana kepada Bapak Ibu, paling tidak yang mereka harus lakukan adalah meminimalisasi resiko. Nah, namanya investor itu basicnya satu, sudah siap rugi. Di situ. Itu basicnya nomor satu, mereka udah siap rugi. Dan teman-teman juga bisa belajar jenis-jenis pembiayaan atau permodalan, itu bisa dipelajari. Misalnya pada sesi singkat ini, kita bicara namanya pembiayaan, permodalan dengan pembiayaan itu beda. Pembiayaan biasa disebut financing. Permodalan itu biasa disebut investment di situ. Biasanya seperti itu. Investasi sama pembiayaan ini beda. Beda aja apa sih Pak? Bedanya adalah namanya pembiayaan itu bisa berbentuk utang. Ya, utang itu bisa teman. Utang bisa berbagai macam jenis dari berbagai macam institusi yang perbankan maupun non perbankan, bunga tinggi, bunga rendah, pakai jaminan, tidak pakai jaminan itu juga ada di situ. Yang lagi beken sekarang ini adalah pembiayaan tanpa ada jaminan, itu banyak. Namanya non-collateral financing di situ ibaratnya, tapi bentuknya loan, utang di situ ya. Atau invoice financing juga ada. Dan yang terakhir yang lagi benar-benar lagi happening nih teman-teman ya, kita cerita sedikit. Ada brand Philo juara 2 FSC tahun 2021, jualannya gelato, es krim gelato. Brandnya tadi namanya Philo. Pada saat dia masuk ke kita, itu outletnya baru ada 5 kalau nggak salah. Sekarang belum ada 1 tahun, outletnya udah 11. Nah, gimana dari 5 jadi 11? Nambah 6 gitu. Dia menggunakan instrumen namanya securities crowdfunding, salah satu instrumen financing. Jadi yang dia lakukan adalah dia membuat sebuah proposal, membuka satu outlet gelato baru, let's say biayanya 3M. Nah, dengan mekanisme SDF, itu crowdfunding, jadi dana masyarakat, itu dibuka, diumumkan. Ini siapa nih yang mau invest bareng-bareng gitu dalam gelato, Philo Gelato cabang Bandung gitu misal. Nah, itu dia butuhnya tadi berapa dananya 3M gitu. Nah, itu dibuka sama si SDF ini. Kemudian dalam sekian menit langsung tertutup. Bayangin teman-teman, dalam sekian menit 3M itu closing dalam kalau nggak salah ya 11 menit. Jadi begitu dibuka di platformnya, orang langsung, ya saya komit mau invest misalnya 5 juta, 10 juta, 100 juta dan segala macam. Tapi 3M itu tertutup dalam 11 menit. Nah, ini mekanisme yang sangat menarik yang beda banget dengan mekanisme pembiayaan kita waktu itu cuma dengan perbankan ya, kalau mau ngembangin pinjam bank, utang, jaminan, ABCD. Sekarang udah nggak kayak gitu. Banyak sekali mekanisme yang bisa kita manfaatkan. Nah, FSC ini sekali lagi adalah mempertemukan teman-teman yang bisnisnya lagi growing, butuh untuk growing, kita temuin dengan teman-teman yang lain. Ya, nah teman-teman investor tadi itu yang dia harus melihat sama founder-founders yang ada di dalam FSC ini, karakternya seperti apa, produknya seperti apa, masa depannya seperti apa di situ. Misalnya tadi saya bilang, teman-teman investor FSC itu lebih suka sama teman-teman yang udah paham jalur distribusi. Ya, ini kita ngomong distribusi. Bu Tanti, boleh nggak cerita distribusi soal produknya Ibu yang sekarang di sini? Bagaimana cara Ibu dulu dari reseller sampai sekarang ke distribusi udah di berbagai macam model market gitu? Bisa diceritain nggak prosesnya seperti apa Bu Tanti? Monggo Bu.
Iya, iya Pak Boni. Jadi dari reseller, kemudian kami ketika FSI itu kami dikasih masukan Pak Boni sama mentor-mentor itu kan. Ini kenapa tidak masuk ke toko? Saya kasih alasan gitu karena apa namanya toko menginginkan kita ada freezer sendiri, ada sesben. Saya ditantang oleh mereka. Loh, emang nggak ada ciri dari mereka, nggak ada bagaimana harus lebih proaktif ini untuk menawarkannya seperti itu. Di situ akhirnya saya merasa bahwa saya ternyata kurang berusaha nih. Ternyata eh, saya kurang apa ya Pak Boni, kurang keras dalam berusaha. Akhirnya pulang dari FSI, kita growing lagi, kita mulai arahkan ke toko-toko lagi, dan alhamdulillah toko itu. Tapi sekali lagi kita kerjakan sendiri. Jadi tidak menggantungkan kepada distributor. Karena ternyata distributor itu juga ada bentuk-bentuk distributor Pak Boni. Ini setelah kami tahu gitu kan. Ada distributor yang memang dia tuh hanya menginginkan untung saja, titik, selesai gitu. Karena kalau distributor kan cuma dia naruh barang sampai di tokonya, selesai, titik, that's it gitu. Nggak ada kunjungan toko, nggak ada dicek apakah barangnya itu ditata rapi atau tidak, displaynya sebelah mana, karena itu pengaruh banget gitu. Jadi waktu itu kita ada satu distributor yang deketin kita gitu, karena kita seneng dong dideketin distributor kan, secara kita kan kita mikirnya wah enak nih, udah ada yang ngambil barang jualin selesai, saya nggak mikir apa-apa gitu kan. Ternyata itulah kelemahannya teman-teman, terutama saya UKM nih gitu. Begitu ada yang mau nolongin, mau distribusi itu happy banget gitu loh, merasa kalau ada yang bantuin gitu. Padahal kita mestinya tahu duluan nih, mestinya kalau kamu mau jual barangku nih, kamu jualnya kemana? Tokonya apa? Displaynya di mana, ininya seperti apa, penjualan bagaimana, itu kan mereka nggak ngurusin gitu. Nah, tetapi kita jalankan sendiri. Kita mulai dari waktu itu toko-toko frozen food yang ada di Jakarta, karena kita sudah mapping bahwa dari reseller kita itu terbanyak penjualan adalah di Jakarta. Bekasi nomor 1, nomor 2 itu di Tangerang, nomor 3 itu Jakarta Kota, nomor 4 itu di Depok. Akhirnya saya mencoba untuk ke Jakarta, mencari peruntungan di Jakarta, saya jualan di Jakarta. Saya masukin toko-toko yang ada di area di mana banyak terjadi penjualan. Dari mana saya lihatnya? Dari data reseller saya. Oh, Tangerang ini paling banyak daerah Bintaro, daerah Alam Sutra. Jadi saya cari toko daerah situ yang mau menerima barang produk saya. Saya masukin. Setelah saya masukin ke toko, saya tidak hanya cuman masukin doang Pak Boni, tapi saya lihat bagaimana displaynya, kemudian dari PO pertama ke PO kedua itu ritmenya berapa lama. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi tidak hanya menaruh barang di toko selesai. Bukan seperti itu. Tapi harus dilihat dari PO ke-1 ke PO kedua ini jaraknya berapa lama, terjual berapa. Untuk menghitung apakah barang kita ini fast moving atau slow moving. Karena kalau barang kita fast moving, itu toko akan dengan senang hati itu menaruh barang kita di atas. Apalagi dulu saya masih frozen food. Kalau kita nggak hati-hati, ditumpuk tuh barang kita. Ditumpuk sama barang-barang sama sales-sales yang maaf udah terkenal. Artinya yang emang dia udah punya nama gitu kan. Nah, itu saya belajar. Sampainya saya tahu, oh ternyata display frozen food itu tidak bisa kalau cuma 2 piece, 3 piece, atau 4 piece. Nah, tidak menarik. Karena ketutupan dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau frozen itu displaynya harus langsung 20 piece, 40 piece. Jadi kelihatan banyak seperti itu. Nah, akhirnya saya coba untuk nego nih dengan toko. Ibu, ini gimana ya supaya penjualan saya bagus? Nah, toko pun juga punya kepentingan di sini. Oh bisa, tetapi harus ada listingnya ya, harus ada bayarnya ya. Kalau ini nanti mau nambah rak sekian, harus bayar sekian ya, seperti itu. Nah, ini tantangan nih buat saya. Aduh, gimana nih ngitungnya? Kalau saya bayar seperti apa, kalau saya promo seperti apa. Saya ingat banget kata-kata Pak Agung dan Pak Boni. Dalam bisnis food, haram hukumnya untuk diskon. Karena orang akan tahu berapa nilai HPP kita. Orang akan tahu berapa modal kita.
Saya selalu ingat kata-kata itu. Saya nggak boleh kasih diskon, saya nggak boleh kasih apapun bentuknya yang berhubungan dengan ini. Akhirnya saya bilang ke toko, saya kalau diskon saya nggak bisa. Bisa tidak kalau saya kasih barang free, tolong masukkan di pembelian. Ketika orang berbelanja di toko tersebut minimal 150.000 mendapatkan bakmi Sundoro. Karena kalau seperti itu kan bukan diskon, tapi seolah-olah toko itu yang memberikan seperti itu. Jadi bukan buy one get one ya teman-teman. Jangan dianggap. Jadi saya tidak pernah memberikan buy one get one. Tidak pernah, belum pernah sampai saat ini. Itu dilarang banget sama Pak Boni sama Pak Agung. Saya ingat banget. Jangan haram hukumnya dalam industri makan itu memberikan diskon, tidak boleh. Nah akhirnya saya coba dengan seperti itu. Oke deh Bu, saya minta tolong saya kasih free good aja 2 karton. Saya coba selama 2 minggu, setiap pembelian 150.000 mendapatkan bakmi Sundoro. Nah akhirnya orang-orang yang nggak tahu bakmi Sundoro jadi tahu nih, jadi ngerti. Oh ada bakmi Sundoro toh. Nah dari situ akhirnya mereka mau itu mendisplay jumlah 40 piece, 50 piece. Nah akhirnya menarik. Karena kalau kita di chiller campur barang-barang lain kita cuma di display 4. Tidak eye-catching kalau bahasa Pak Boni ini. Tidak menarik. Apanya yang dilihat seperti itu. Tapi kalau langsung berjejer 10, 20 itu kan, oh ini kelihatan banyak seperti itu. Nah itu kuncinya. Nah dari situ akhirnya kita bisa melihat faktor penjualan. Kita bagi, oh toko A ini pertama PO misalkan tanggal 1 April. 1 April PO 72 piece. Kemudian pada 1 Mei PO 72 piece lagi. Berarti bisa dikatakan 72 piece ini habis dalam waktu 30 hari. Nah, di sini kita tahu, kita hitung 3 bulan pertama, mereka rutin nggak, continue nggak seperti itu. Kalau continue seperti itu, kita bisa menerapkan menaikkan PO. Jadi, akhirnya, ya itu tadilah teman-teman, saya diajarin bagaimana sebuah data itu penting. Saya dulu boleh tanya Mbak Chandra deh, kalau dimintain Bu Tanti, tolong dong, dari PIDEK itu ada nggak randonnya data untuk ini? Wah, saya pusing, saya nggak tahu. Karena saya dulu tuh data sama dengan mumet. Pusing. Saya kalau suruh big data tuh pusing, saya baca data ya pusing, big data ya pusing gitu. Tapi setelah dari FSC saya diajarin bahwa data itu adalah kunci kita. Kalau kita nggak pegang data, kita nggak bisa ngerti. Itu senjata kita. Nah, akhirnya dari data itu kita tahu. Dari data kita tahu bahwa masing-masing toko itu dia PO 1 bulan minimal 3 karton. Itu minimal. Karena kita tahu dari PO pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Dari situ akhirnya PR berikutnya adalah bagaimana menaikkan PO. Dari PO 3 karton per bulan menjadi 6 karton. Jangan banyak-banyak dulu, nanti toko pasti akan merasa, ih, aku harus bayar kamu TOP 30 hari, dan maaf ya, Sundoro tidak ada yang konsinyasi. Karena ini juga kuncinya dari mentor-mentor dan Pak Agung bahwa jangan konsinyasi, tapi TOP. Kalaupun tidak TOP, gantung 1 nota. Itu pelajaran berharga sekali buat kami. Karena kalau konsinyasi itu susah di pencatatan. Karena harus ada sales report, harus ada apa. Akhirnya kita pun tidak diperhatikan sama toko. Ditaruhnya sembarang, terserah dia. Tapi kalau TOP, top of payment 30 hari, itu mereka akan mikir. Karena mereka laku tidak laku, mereka harga kita 30 hari. Tapi sekali lagi teman-teman, produk kita harus sudah produk yang berkualitas. Karena Sundoro ini sudah SNI, sudah BP POM, sudah halal, jadi toko juga menerima happy gitu. Jadi kalau mau masuk distribusi, kuncinya adalah produknya harus betul-betul siap dahulu. Baik packaging-nya, perizinannya, legalitasnya, seperti itu. Nah, dari menaikkan PO itu akhirnya kita tahu toko mana yang laku, toko mana yang tidak. Contoh misalkan total buah Jakarta ini ada hampir 200 toko. Tapi kita mapping total buah mana yang penjualannya bagus, total buah mana yang penjualannya slow moving, total buah mana yang bahkan penjualannya itu kalau PO nggak pakai mikir. Saya PO deh. Jadi kalau kita map itu, udah deh Bu, tulis nih mau PO berapa. Jadi bukan dia yang minta, tapi kita suruh nulis, udah deh ini mau PO berapa. Karena dia tahu barang kita sudah benar-benar laku. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk mendekati pihak toko tidak dengan diskon. Jadi teman-teman kalau mau masuk toko, nomor 1 adalah pahami dulu bahwa di toko ini ada orang HO. Orang HO ini adalah orang yang
tugasnya menerima produk kita. Yang kedua adalah orang toko. Orang toko ini adalah orang yang tugasnya memasukkan dan mendisplay barang kita. Yang ketiga itu adalah orang floor, orang lantai toko. Kalau kita frozen berarti barang kita frozen, kalau kering berarti orang floor kering. Ini tugasnya adalah memantau produk kita. Yang keempat adalah orang gudang, tugasnya menerima barang kita. Yang kelima adalah keuangan untuk pembayaran barang kita. Nah, 5 orang ini teman-teman harus paham, ini siapa mereka. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman nggak akan bisa masuk toko. Ini kuncinya sebetulnya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa paham dan kenalin ini, teman-teman akan tahu, oh ketika aku mau naikkan PO, berarti ke siapa? Bukan ke orang HO, karena orang HO hanya orang pembelian. Dia hanya tahu barang masuk toko selesai. Tapi kalau saya meminta nambah toko, berarti saya harus dekati orang toko nih, manajer toko. Karena dia yang bertugas mendisplay barang kita. Nah, di sini kita akan nego biasanya. Oke deh Bu, saya display di depan, tapi saya minta tadi ya, minta diskon ya, minta apa, ini yang kita pertahankan. Gimana nego kita? Nah, kemudian dengan orang floor, orang lantai, gimana caranya supaya ketika ada orang tanya, Mbak Miss Doro ini enak nggak? Dia jawab, oh ini enak sekali Bu, ini laku. Nah, itu kuncinya, itu orang floor. Jadi kepenjualan itu akan membantu kita untuk menaikkan PO kita. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Karena kalau distributor, teman-teman hanya nitip barang ke distributor buang ke toko, selesai. Teman-teman nggak tahu nih, barangnya itu ditaruh di mana, diletakkan di mana. Jadi kalau ada distributor, nomor 1 pertanyaan adalah, kita harus jual mahal. Oke, kamu distributor, berapa toko kamu pegang? Ketika sudah tahu berapa toko yang dipegang, dilihat tokonya. Misal nih, saya distributor nih. Oke, kamu pegang berapa toko, Bu Tanti? Oh, saya pegang misalkan Hypermart, Transmart, Lotte, ini. Nah, dari situ kalau dia cuma ngambil 4 karton, nggak masuk akal. Karena apa? Karena toko seperti Hypermart, seperti Transmart, dia sekali ngambil nggak sedikit. Dia sekali ngambil bisa 40 karton, 50 karton. Jadi kalau dia di distribusinya dia bilang dia pegang toko gede, tapi dia hanya PO 5 karton, ini untuk uji coba dulu. Jangan mau. Itu distributor yang nggak punya modal, kata Pak Boni. Bu Tanti, thank you banget atas sharingnya. Ini hanya salah satu kompleksitas dari journey-nya teman-teman nanti. Ya, tapi yang kami ingin tekankan, saya sebagai penyelenggara FSC, adalah mentalitas dari pelakunya seperti Bu Tanti ini yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman mau maju, investor akan melihatnya tipe-tipe kayak Bu Tanti nih, gitu ibaratnya. Punya mentalitas yang mau mengikuti atau mau mencari tahu, proaktif ya, bagaimana produk saya bisa lebih maju. Mau repot, Ibu Tanti, ketok pintu satu-satu ya Bu ya, ke distributornya ya Bu ya, benar ya. Dan ini ada yang nanya nih Bu Tanti di kolom chat, kalau ke Jakarta bawa stok berapa banyak ketika menawarkan Bu Tanti di situ? Sekarang saya malah punya kantor di Jakarta. Nah dulu awalnya, historinya gimana Bu? Dulu Tiap awalnya, kali keliling gitu bawa berapa wah, itu mobil udah penuh barang deh pokoknya. Jadi begitu masuk toko langsung turun barang seperti itu. Begitu masuk toko aksesnya toko deal langsung taruh barang seperti itu. Jadi berapa, kalau ditanya bawa karton satu mobil muat berapa karton? Kira-kira aja lah. Satu mobil itu kalau dimaksimalkan itu mobil saya Mobilio Pak itu muat sampai dengan 40 karton dengan isi 32 piece. Jadi 1.200 32 pieces kali 4, ya 1.200 ya, pieces ya, ya. Gitu ya. Dan itu kalau belum habis kita nggak pulang. Pantang pulang sebelum bawa cuan ya Bu ya. Ya, bukan kanvas ya, kita bukan kanvas. Ini ada yang tanya nih apa itu? Kita bukan kanvas, tapi karena waktu itu kita sudah tahu, jadi kita sudah tahu sasaran tokonya nih. Jadi kan teman-teman pasti akan dikasih tahu nanti nih. Nanti kalau di ruang panas itu benar-benar panas banget itu. Kalau kita nggak siap mental, wah bisa pingsan di situ. Karena mereka akan ngomong apa adanya gitu loh. Ini kamu jualan sekarang teman-teman UKM tidak mungkin dong bersaing dengan pabrikan ya Pak Boni. Tidak mungkin bersaing dengan barang yang sudah ada di luar gitu, pabrikan gitu. Pasti lebih mahal. Pertanyaannya pasti begini. Ini mau kamu jual di mana dengan harga sekian gitu. Karena
Seperti saya Pak Buni, bakmi saya harganya 15.250 di end user toko. Padahal mie lain itu maksimal harga di 7.000 gitu. Udah setengah harga sendiri. Nah, berarti ini bukan kanvas. Karena apa? Saya sudah mapping dulu toko mana yang kira-kira satu area tempat tadi reseller saya paling laku, dan toko-toko yang memang segmen pasar saya. Jadi kalau kanvas itu kan keliling nih kita. Ini kita enggak. Kita sudah mapping dulu. Sudah misalkan nih di Tangerang. Oh, Tangerang ini ada berapa toko yang toko masuk di segmen saya. Kenapa saya pilih Tangerang? Karena di reseller saya terbanyak kirim ke Tangerang. Nah, berarti orang Tangerang tahu dong Pak Nisundoro, gitu kan? Nah, ini yang kita sasar, kita mapping nih. Jadi bukan kanvas. Nah, waktu mapping ini kita bawa barang. Nah, selanjutnya mereka tinggal repo seperti itu aja sih Pak Bun. Thank you Bu Tanti. Teman-teman juga perlu tahu Bu Tanti sudah mulai melayani penjualan di luar negeri. Congrats ya Bu ya. Tahu saya udah mulai jualan ke Swiss kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi yang kita rutin kirim itu Pak ke Swiss tuh 100 karton setiap bulan. Kemudian ke Florida itu 1 bulan hampir sekitar 20 karton lah. Kemudian ke Hong Kong nih mulai Pak Boni rutin. Ke Hong Kong itu mulai rutin 5 karton, 10 karton, 5 karton, 10 karton itu tiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Sip. Good. Nah, oke. Thank you sharingnya Bu Tanti, teman-teman. Tadi kita sudah dengar dari sharingnya Bu Tanti ya. Jadi salah satu kompleksitas atau salah satu expectation dari investor itu adalah karakter founder yang kuat tadi di situ. Nah, kita buka, kalau teman-teman mau nanya, silahkan mau on cam, raise hand boleh, atau mau dari kolom chat, dengan senang hati kami akan coba bantu untuk jawab. Tadi saya mau jawab dulu, ada yang udah masuk dari Anis Abon Daun Emas. Pak, produk saya Abon masuk kategori impulse buying, konsumen cenderung tidak mempunyai rencana dari rumah saat membeli, jadi kami harus mencari tempat yang strategis dan display yang bagus, agar konsumen tertarik dan spontan membeli. Ibu, banyak cara untuk membuat produknya Abon tadi bisa lebih laku. Satu, nih, apakah mungkin dijajakin dengan kemasan yang lebih kecil, yang misalnya dalam kapasitas kemasan untuk porsi anak-anak di situ. Jadi mindsetnya, produknya bukan yang sifatnya untuk keluarga, tapi lebih ke anak-anak. Biasanya kecenderungan toko untuk jualan produk yang kecil-kecil atau yang anak-anak bisa beli itu lebih mudah diterima. Biasanya seperti itu. Kemudian memang seperti saran Bu Tanti, cari toko yang memang sesuai dengan target marketnya Abon Daun Emas ini di situ. Kalau misalnya harganya cukup premium, jadi masuknya yang premium, jangan masuk yang non premium di situ. Dicek, dibandingkan juga dengan kemasannya sesuai dengan brandnya atau tidak. Di situ. Banyak faktor yang bisa kita perbaiki untuk lebih. Tapi jangan intensinya jangan gini, jangan mengidentifikasi konsumennya cenderung impulse. Nah, itu berarti udah salah di depan kalau Ibu udah mengkategorikan target marketnya cuma yang impulse yang sekedar baru tahu, baru beli gitu kan. Itu gimana kita mau growing? Anda harus mencari product fit yang jauh lebih baik lagi, yang dimana Abon ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih lebih stabil gitu, lebih sustain di kemudian hari ya. Nanti mungkin kita bisa discuss lebih lanjut di forum yang lain ya Bu ya. Thank you. Oke, ini ada yang nanya dari Kopi Rindu Jiwa Bu Tanti dari sisi religius yang Ibu jalani. Nah, karena ini urusannya religius, saya ke Ibu aja. Monggo Ibu Tanti. Apa ini Pak? Ini ada dari Kopi Rindu Jiwa tanya, Bu, sisi religius yang Ibu jalani untuk bisa usaha lancar, misal apa sedekahnya yang kencang, apa sholat malamnya, ini nggak ada, saya nggak bisa jawab Bu di sini. Kalau saya sih sekarang karena sudah ada laporan keuangan dan sudah apa semuanya ya, kalau saya boleh bilang secara pribadi nyuwun sewu, tanpa saya bermaksud untuk saya memisah-misahkan apapun agamanya atau apa. Ini pertanyaannya agak riskan ya Pak Buni, karena kalau sekarang karena saya sudah paham mengenai HPP, sudah paham mengenai laporan keuangan, sudah paham mengenai neraca laba rugi. Jadi saya pisahkan antara bagaimana religius dan bisnis. Tidak bisa satu, karena kalau bilang religius dan bisnis dijadiin satu,
nanti kita nggak akan nyambung. Karena secara bisnis kita harus punya untung, bahkan Rasulullah juga mengatakan pedagang harus punya untung. Jadi saya benar-benar pisahkan mana bagian yang saya ini bisnis, mana yang bagian saya religius. Ketika bicara mengenai sedekah, yaitu di luar dari bisnis saya. Kalau ditanya sedekah kan tidak perlu diungkapkan ya. Kalau ditanya mengenai sholat malam tidak perlu diungkapkan. Tapi kalau boleh dibilang saya bahkan hanya tidur 2 jam satu hari karena banyak pekerjaan yang dilakukan, banyak doa yang mesti dipanjatkan untuk semua Sundoro seperti itu. Jadi pisahkan antara sisi religius dan bisnis karena pada akhirnya bisnis is bisnis, agama adalah agama. Jadi satuin seperti itu. Gitu kira-kira Pak Buni ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Oke. Baik, kita lanjut langsung dari Bu Rita Dalita, monggo silakan on cam saja, juga di unmute. Silakan Ibu. Ya, selamat siang. Maaf Pak, off cam dulu Pak, barangkali down signal karena di sini kadang Bu Bintari, saya tertarik banget nih dengan langkah-langkahnya. Kebetulan produk saya itu kan dari limbah nih Pak, limbah Galendo. Jadi limbah dari pembuatan minyak nih. Minyak kelapa, ada endapannya, itu disebutnya kan Galendo. Nggak semua orang itu tahu Galendo itu apa. Jadi agak spesifik, agak aneh gitu barangnya, unik. Dan ini memang baru Pak, setelah saya mengikuti inkubator bisnis, dengan gimana caranya memanfaatkan limbah minyak ini. Karena rasanya ini enak, tapi banyak terbuang, belum bisa dimanfaatkan. Saya coba untuk membuat makanan tradisional dengan cita rasa modern gitu Pak, biar bisa dinikmati sama antar generasi. Nah, saya masih bingung juga menentukan pasarnya karena harus yang harus nggak sembarang pasar gitu sepertinya Pak, harus edukasi. Blondo apa sih, Galendo apa sih gitu loh Pak. Jadi memulainya itu untuk rasa semua 100% orang bilang enak. Tester apa semua 100% enak. Jadi saya masih bingung menentukan pasarnya Pak. Sekarang ini skalanya masih dari teman ke teman. Sedangkan perizinan itu saya sudah mulai menyiapkan untuk ekspor Pak. Baik. Kira-kira Ibu ada soalnya apa? Ya, Bu Rita, sorry saya ingin tahu lagi, apa Galondo ya tadi ya? Ya, dasarnya apa Bu tadi? Jadi dari pengrajin minyak kelapa, dari berapa liter itu hanya bisa menyisakan endapannya itu. Endapan minyak ampasnya kelapa. Ya? Ya, betul. Ampasnya berarti? Oh, ada kandungan nutrisi yang menonjol nggak Bu dari ampas itu? Proteinnya tinggi Pak. Nah, proteinnya tinggi ya. Oke ya. Nah, mungkin Ibu bisa mulai menyiasati dari kandungan protein tinggi itu biasanya dibutuhkan oleh siapa sih Bu? Ya. Dicari maksudnya gini, market apa yang kira-kira punya kebutuhan khusus yang membutuhkan protein tinggi. Tipikalnya orangnya seperti apa? Itu yang Ibu harus petakan dulu nih misalnya. Orang yang butuh protein tinggi mungkin atlet, orang gym gitu misalnya ya. Jadi yang butuh protein tinggi nih, saya memang lagi build up badan, lagi build up body mass gitu misalnya. Jadi dicari tahu dulu kebutuhannya Bu. Siapa yang butuh protein tinggi ini? Kalau misalnya itu adalah benefit dari produknya Ibu. Bentuknya mau Galondo atau apapun, itu kan lebih kayak pengolahannya nanti. Kalau misalnya orang yang disasar adalah para atlet atau gimnastik, orang yang nge-gym gitu misalnya, yang ingin punya body fit dan segala macam. Mungkin kalau bentuknya masih makanan tradisional kurang menarik. Tapi kalau dikemas modern, mudah untuk dimakan, mudah untuk dikonsumsi, user experience-nya juga gampang, tampilannya menarik. Nah, itu kudu dicari seperti apa. Apakah bentuknya malah jadi protein bar gitu misalnya. Apakah bentuknya menjadi semacam snack ringan? Itu nanti bisa disesuaikan Ibu. Tapi yang paling penting Ibu cari orangnya nih siapa yang mau makan. Behavior-nya apa? Umurnya berapa? Lifestyle-nya apa? Karena itu yang akan ngebentuk produknya nanti. Jadinya seperti apa. Gitu ya Bu Rita ya.
Itu yang bisa saya sampaikan saat ini di sini. Saya buat kue kering sagu Galendo, brownies kering Galendo, sambal Galendo gitu Pak. Ya. Nah, tapi masalah kayak sambal atau apa kan beda, antara kue kering dengan sambal totally beda ya, Bu ya. Nah, maksud saya Ibu fokus kepada satu market terlebih dahulu, jangan terlalu lebar supaya Ibu nggak terlalu banyak SKU. Kalau Ibu terlalu banyak SKU, berarti nanti Ibu akan perhatiannya terpecah ke beberapa SKU tadi, sementara masing-masing SKU mungkin punya expiry date yang berbeda-beda. Ketika expiry-nya beda-beda, Ibu nanti juga bingung jualannya karena target marketnya beda-beda. Mending fokus kepada salah satu target market terlebih dahulu. Ya, itu ya Bu ya. Oke, saya Pak. boleh ya. Terima kasih Bu Rita pertanyaannya. Saya mungkin bisa minta Ibu Shirley Budi Hartono dari PT Natu. Saya nggak kelihatan di sini. Monggo Ibu Shirley. Ya, selamat pagi Pak Boni. Oh, Ibu Shirley, hai, apa kabar? Baik Pak Boni. Oke, apa kabar Bu? Saya mau tanya, ini untuk acara ini memang khusus untuk ini ya, untuk investor atau cari investor gitu ya Bu ya Pak ya? Ya, cari investor. Oke. Ibu butuh pendanaan, bisa. Ya. Apakah ada batasan usia Pak untuk pemiliknya Pak? Tidak, Ibu. Tidak Tidak ada batasan usia sama sekali. Ibu foundernya kan? Iya, saya foundernya. Ya. Kalau ya di forum-forum yang lain ada batasan usia, tapi kalau di FSI tidak dibatasi usianya. Oh iya. Baik Pak, nanti saya. Baik Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Shirley. Baik. Dari Ibu Ruth Wijaya dari Bumbu Mbah Jo, silakan. Pagi Pak. Pagi Bu. Saya ingin mendaftar ini kemarin Bumbu Bajo. Sedikit latar belakang Bumbu Bajo, kami sudah dari tahun 2011, semua surat izin juga sudah komplit. Selama ini juga sudah mensuplai gitu ya, tapi skalanya juga masih kecil karena artisan juga. Terus suplainya itu juga ada untuk ke restoran dan segala macam. Yang terakhir adalah dibantu sama Pak William Wongso untuk suplai ke Hotel Langham. Namun terkendalanya adalah, tujuannya kan ini mau mencari investor, saya ingin memodernkan. Jadi sebenarnya Bumbu Bajo ini dibuat oleh ibu saya. Saya berusaha untuk memodernkan lah ya. Jadi nature bisnisnya boleh artisanal, tetapi saya pengen seperti pembuatannya dimodernkan segala macam. Hanya saja karena ini usahanya usaha ibu-ibu gitu ya, meskipun sertifikasinya lengkap apa segala macam, catatan keuangannya itu buruk sekali gitu ya. Terus di salah satu syaratnya itu adalah 500 juta atau financialnya kurang lebih sudah 500 juta ke atas apa segala macam. Saya pikir kami belum sampai ke cap itu gitu ya Pak ya, meskipun ordernya tuh lumintu, kalau orang Jawa lumintu tuh apa ya, selalu ada gitu ya, tapi tidak mencapai cap itu gitu. Itu bagaimana ya Pak? Apakah masih ada dapat kesempatan atau lebih baik menunggu sampai cap-nya itu tercapai terus baru ikut lagi atau gimana? Oke, kalau misalnya revenue-nya 1 tahun belum, misalnya belum minimal kami kan 750 juta ya, tapi kami selalu mengencourage kalaupun belum 750 nggak apa-apa, masukin aja terlebih dahulu. Karena kadang teman-teman investor tuh ada yang mau berhubungan di awal. Misalnya dia melihat, aku butuh nih data yang masih early banget, 300 atau 500 juta gitu ya. Mungkin aku nggak invest tahun ini, but probably next year. Tapi meanwhile, dari sekarang sampai tahun depan, I wanted to have contact sama pelaku-pelaku ini. Itu Ibu. Jadi bisa jadi terjadi semacam itu. Ada inisiatif dari investor itu ingin have some list on their radar, di radarnya mereka. Oke, aku ingin tahu kalau itu memang masih correlated dengan bisnisnya mereka. So I encourage Ibu, kalau misalnya Ibu tadi punya tujuan dari artisanal mau dimodernisasi, dan Ibu bilang tadi udah ada sentuhannya Om William Wongso, udah punya supply ke B2B ke hotel-hotel gitu misalnya ya.
I don't see why not. Ibu coba aja masukin dulu. Cuman laporan keuangan ya tolong disusunin ya Bu ya. Kalau misalnya selama ini catatannya kurang baik, Ibu mungkin bisa bantu susunin dengan baik gitu, supaya bisa dilihat dengan nyaman bagi para investor gitu. Baik. Itu baik. Ibu. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih Bu Ruth. Oke. Saya lanjutkan kepada teman-teman yang di kolom chat di sini. Oke. Dari Reza Ropi kepada Bu Tanti. Keren sistem pemasarannya, bagaimana bisa menembus pasar ekspor ya? Apakah brand Bakmi Sundoro sudah terdaftar di Haki? Bu Tanti, monggo dijawab. Kalau terdaftar di Haki pasti sudah ya. Karena kalau tidak nanti bahaya ya Pak Boni ya. Kalau bagaimana bisa menembus pasar ekspor, sebetulnya ekspor itu bonus kalau saya bilang. Saya nggak pernah berpikir ekspor, dan Sundoro juga tidak pernah berpikir ekspor sampai saat ini ya Pak Boni. Jadi ekspor itu bagi kami bonus. Kalaupun kita luar negeri itu bonus lah. Bonus karena kita di Indonesia ada gitu. Jadi kalau saya bilang di Indonesia itu masih gede pasarnya Pak. Saya masih ngincar Alfamart dan Alfamidi yang kalau itu kita deal aja itu sudah ada hampir 35.000 outlet. Jadi kalau untuk luar negeri cuma minta barang 300 karton atau 1.000 karton sedikit lah. Karena Indonesia bisa menyerap 35.000 karton kalau kita niatin. Jadi bagaimana ke ekspor itu bonus. Karena dari perjalanan kita di toko-toko ada, sehingga akhirnya orang mungkin beli di toko ini kok ada ini ya, tertarik, kemudian dia hubungin kita di website itu tadi, khususnya satu website, itu harus keren websitenya. Kalau websitenya nggak keren, nanti ketika orang mau lihat, dia nggak tahu harus kemana bertanya, mesti gimana lihat produk kita, seperti itu. Jadi ekspor itu bonus. Kok bisa? Saya juga nggak ngerti. Itu bonus menurut saya. Alhamdulillah Allah berikan bonus itu, dan kita juga nggak mentarget ke sana kok. Kita hanya targetnya adalah karena bagi Sundoro ini yang sangat penting ini Pak Boni, dan ini baru kita ketahui pada 3 bulan ini. Jadi Sundoro itu saya terutama dari produk saya, kami pernah iklan Google Ads, FB Ads sampai dengan 8 juta 1 bulan. Tapi ternyata itu nggak pengaruh gede. Ternyata sekarang pengaruhnya adalah kita nggak dari iklan kok. Ketika kita nambah toko, nambah omset. Jadi sekarang harus nyari toko sebanyak-banyaknya supaya omsetnya nambah. Gitu aja sih, sesimpel itu. Karena kalau bicara iklan 8 juta, oh kita bayar iklan 8 juta berani. Kenapa kita nggak berani bayar orang untuk jadi sales motorik keliling cari toko? Karena selesai seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa yang penting tadilah bergerak dan terus yakinlah bahwa kita itu bisa gitu, produk lokal diterima kok. Kalau di toko nggak diterima wajar. Saya tuh ketemu toko tidak sekali deal loh, jangan salah. Ada yang 5 kali baru deal. Pertama ketemu ditolak, datangin lagi. Kedua kali ditemu ditolak, ketiga kali ditemu ditolak, keempat ditolak, kelima baru deal. Itu wajar gitu. Jadi kalau ditolak ya jangan ragu-ragu, jangan terus ditolak. Aku ditolak, oh selesai, enggak. Karena kita nggak tahu ketika dia nolak itu karena apa. Bisa jadi mungkin karena raknya lagi penuh, karena lagi banyak, dia mungkin lagi lelah menjadi seorang MD, penerimaan barang. Jadi ya MPC lah, buh bicaranya. Buh bicaranya, ya itu istilah orang Jawa di MPC. Baik, terima kasih Bu Tanti atas sharingnya. Saya lanjut ke Karina Manafe, Ruang Internasional. Pak, Bu, saya memiliki usaha kedai yang berfokus kepada bahan baku daging seperti sop iga, iga penyet, dan lain-lain. Saya memiliki rencana akan menambah peluang bisnis dengan bisnis ini. Menurut Bapak Ibu, apakah membuat bisnis daging frozen atau penjualannya di-convert ke frozen packaging yang tidak berbahan dasar, tidak berbahan pengawet, apakah akan menarik pasar investor? Dilihat sudah banyak peluang bisnis frozen food daging. Oke, agak kurang jelas bagi saya. Yang saya tangkap, Bu Karina ini punya bisnis supply daging terlebih dahulu. Saya tangkapnya, jadi dia udah supply daging tadi kayak iga atau daging-daging yang lain-lain, terus mau bikin lini bisnis frozen ya, kalau nggak salah ya. Oh bukan. Oh udah punya toko, punya mungkin rumah makan yang jualan sop iga dan yang lain-lain, mau di-convert ke daging frozen atau kemasan yang itu. Oke. Menurut saya frozen masih cukup
cukup besar karena kebiasaan kita pasca pandemi ini tetap online shoppingnya masih tinggi ya. Kebiasaan kita untuk nyetok makanan itu masih cukup tinggi. Terlepas pandemi udah mulai endemi nih ceritanya. Aktivitas sudah ramai di mana-mana ya situ. Tetap dicoba, saya rasa itu bukan sesuatu yang jelek untuk dilakukan. Tapi sebelum mulai jualan, coba cari datanya terlebih dahulu, Bu Karina. Cari dulu peta atau insight dari misalnya dari AC Nielsen atau dari Deloitte gitu atau McKinsey gitu kan. Mereka kan membuat analisa customer behavior-nya post pandemic itu seperti apa. Seingat saya masih cukup tinggi angka-angkanya, tapi itu di make sure dulu. Kemudian dibandingkan dengan item yang ada di supermarket, yang frozen itu semakin banyak variannya atau cuma pemain-pemain besar aja nih di situ. Kita bisa ngomong kayak Superindo gitu kan, pasti ada bagian frozen food-nya gitu. Produk yang ada di dalam display itu apa aja sih? Ada merek-merek baru yang belum pernah diketahui nggak? Kalau ada, berarti itu indikasinya bisnisnya bagus. Atau juga Ibu bisa lihat, sekarang banyak banget toko-toko pinggir jalan yang melabeli dirinya adalah frozen supplier gitu-gitu misalnya. Itu udah juga mulai banyak bermunculan. Di Jogja aja udah, daerah saya aja udah banyak toko frozen yang bermunculan. Entah itu bakso lah jualannya, bakso ikan lah, nuggets lah, dan segala macam di situ. Saya rasa dengan indikasi banyaknya reseller atau penjual atau toko, itu mengindikasikan bahwa bisnisnya masih bagus. Berarti marketnya masih bagus. Otherwise, orang nggak akan jualan kalau memang nggak bagus. Ya. Dan itu bisa dilihat dari investornya, kalau memang itu menguntungkan, ya why not. Di situ. Ya, semoga menjawab Ibu Karina ya. Oke. Oke, mungkin saya bantu jawab Ibu Dini Wayangsari. Saya ingin lebih banyak toko bermitra punya banyak toko yang bermitra dengan sistem konsinyasi. Bagaimana caranya agar toko tertarik untuk pengajuan pembayaran cash? Ya, ini kunci dari Sundoro yang kita lihat. Kenapa kok Sundoro bisa menerapkan setting? Oke, saya nggak mau konsinyasi, saya maunya TOP atau cash di situ. Saya melihat Sundoro melakukan banyak perbaikan di branding kemasannya. Jadi dia memposisikan barangnya tuh bisa dibilang premium ya Bu Tanti ya. Saya bisa bilang bakmi, walaupun bakminya bakmi Jawa gitu ya, bakmi Jogja, bakmi godok sama bakmi goreng, tapi itu kelasnya premium di situ. Nah, jadi kayak udah punya posisi yang lebih baik, jadi tidak memposisikan dirinya adalah produk yang, Pak, produk saya tolong dibantu dong gitu. Tidak, karena Sundoro kayak udah bisa men-set mindset itu di dalam kemasannya tersendiri di situ. Nah, mungkin teman-teman bisa perbaikan di cara visual packaging-nya diperbaiki gitu ya, narasi dari kegiatan sosial medianya, sosial media acceptance-nya juga harus bagus, dengan testimoni para reseller dan segala bagus. Itu menjadi modal ketika kita dealing dengan distributor. Ini loh Pak, apalagi kalau tadi modelnya Bu Tanti kan dia lihat dari resellernya dia daerah Tangerang gitu bakal laku, mungkin ditunjukin testimoni, ditunjukin dari data salesnya dia, ini udah pasti laku. Jadi itu kayak mendukung dari packaging yang bagus, dari visual yang bagus, ada datanya pula. Ya. Nggak mau ya sudah, berarti kamu memang bukan customer saya, jual mahal aja dulu gitu. Karena kalau pakai sistem konsinyasi terus, bagi saya pribadi, konsinyasi itu adalah perwujudan nyata. Toko nggak percaya sama produk Anda, maka dia tidak mau beli, tidak mau ngambil resiko. Itu adalah bentuk nyata produk Anda tidak diapresiasi sama toko tersebut. Betul. Itu yang kita harus telan pil pahit itu. Kalau misalnya kita masih tetap diminta konsinyasi dong, ya dia nggak pede. Itu dengan kata lain dia nggak pede sama produk Bapak Ibu gitu, atau produk saya kalau jadi konsinyasi. Nah, saya harus perbaiki produk saya kalau saya diminta untuk konsinyasi. Saya harus effort lebih lagi gitu. Saya harus grow reseller saya dulu. Saya punya traction yang lebih baik. Baru saya tawarin kembali. Kalau nggak mau ya sudah cari yang lain. Itu ya Ibu Dini ya. Semoga benar ya Bu Tanti ya masukan saya ya Bu Tanti. Betul sekali Bapak. Seperti itu memang. Baik.
Terima kasih. Mungkin saya boleh share sedikit mengenai investor, Pak. Karena teman-teman sepertinya di sini agak rancu dengan investor ya, gitu. Jadi sekali lagi ya, investor itu sebetulnya seperti dikatakan Pak Buni, bahwa investor itu ketika rugi akan rugi, ketika untung akan untung. Nah, ini makanya kenapa investor ini sangat berhati-hati dalam menginvest ke kita gitu ya Pak Buni. Jadi sampai sekarang pun Sundoro juga belum punya investor ya Pak Buni. Semua kita masih loan, masih pinjaman seperti itu. Tapi dari situ akhirnya saya dan tim itu berasumsi bahwa dengan financial projection yang kami bikin, dengan timeline yang kami bikin, itu kita dibalik gitu loh. Kita mau presentasi bahwa produk kita ini adalah produk yang bahwa kita ini Sundoro layak untuk diinvest. Nah, sampai di mana nih di titik layaknya gitu. Jadi kalau kita hanya mengharapkan invest 3M, tapi kita tidak bisa memberikan 3M ini untuk apa sih? Ketika kamu kasih 3M itu sekarang, itu nanti kamu akan dapat berapa gitu loh. Itu mereka nggak akan tertarik gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya untuk investasi gitu, saya selalu ingat pertanyaan Pak Buni dan Pak Agung, dibalik lagi, butuh nggak sekarang? Karena kalau ketika dikasih uang 3M sekarang, pertanyaannya kurang nggak gitu. Karena kalau sekarang terjadi pada Sundoro gitu ya, Sundoro itu bukan nggak punya uang, tapi Sundoro kurang uang. Artinya kurang uang itu yang bagaimana? Karena ketika kita masuk toko, kita itu ngutangi toko loh. Kita ngasih pinjam toko gitu. Tapi sekali lagi, seperti tadi yang Pak Buni bilang kalau dalam bahasa Inggris ya Pak, Indian people will be invest people gitu kan. Nah, ini dilihat dulu nih kita sebagai tim nih, timnya dalam dalam usaha kita, timnya bagaimana? Apakah tim ini memang bisa mewujudkan bahwa ketika tidak punya uang, kita bisa growing, kita bisa jalan. Ketika dengan pinjaman sedikit bisa berkembang, kemudian akhirnya bisa, oh ini punya omset seperti itu. Nah, di titik itu akhirnya investor itu akan bisa kita pegang ya Pak. Artinya, loh kamu sekarang aku udah mahal loh, aku udah jual mahal nih sekarang, udah segini gitu loh, aku udah segini harganya gitu. Jadi ini mungkin ya teman-teman harus pahami gitu bahwa mencari investor itu tidak harus dapat ketika FSI, tidak. Kalaupun dapat itu berkah ya Pak Buni ya. Tapi kita dituntut untuk saya terutama Sundoro gitu dan tim gitu dituntut untuk bagaimana kita membuktikan bahwa financial projection yang kita bikin itu betul, bahwa timeline yang kita bikin itu betul gitu loh. Oh 3 bulan lagi kita harus jualan sekian ribu karton, itu betul terjadi gitu loh. Karena ketika itu terjadi kita mahal harganya. Karena orang lihat bahwa oh ini sudah siap untuk diinvest dan dia nggak mungkin invest kita sedikit gitu, pasti akan mikirnya oh ini aku nggak invest sekarang aku rugi nih, nanti akan jadi mahal. Jadi sekali lagi invest itu tidak harus terjadi begitu FSI selesai berjalan, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana kita membangun tim, membangun bisnis kita supaya kita tuh dilihat layak gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya sama Pak Agus sama Pak Buni, saya layak nggak? Saya bilang saya belum layak untuk diinvest. Karena apa? Saya belum bisa mencapai timeline saya dengan benar gitu loh. Saya bilang tunggu sampai saya 2023 Pak Buni. Sampai dengan 2023 awal saya buktikan bahwa Sundoro ini make sense untuk diinvest seperti itu. Itu mungkin dari saya ya Pak Buni ya sebagai teman FSI yang sudah lalu dan bagaimana perjalanan ternyata tuh nggak segampang itu nyari investor gitu loh. Mereka tuh benar-benar teliti banget data keuangannya tuh. Loh ini apa teliti sekali mereka seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau salah kata Pak. Nggak apa-apa, terima kasih Bu Tanti. Tadi ada yang nanya di Jogja ada bakmi Sundoro nggak Ibu? Sudah ada di Transmart, sudah ada di Transmart ya. Hampir semua Mirota sudah ada, di Gardena juga sudah ada. Oke, siap. Tadi tanya sama Kopi Rindu Jiwa, gitu ya. Silakan dicek nanti di Transmart atau di Mirota mungkin. Saya mau jawab ada dari Ibu Ayu Seisapi Harafal yang sudah punya buka usaha Seisapi produksi sendiri dan juga punya 2 cabang yang mau tanya bagaimana cara cari investor. Silakan daftar saja di pusatapindonesia.com Ibu Ayu ya. Nanti kalau tadi misalnya Ibu Ayu terlambat datang, nanti bisa download materinya, dipelajari terlebih dahulu. Lakukan pendaftarannya juga di website tersebut.
nanti ditanya data-data, silakan dilengkapi saja. Ya, Ibu Ayu. Oke, terus kemudian saya mau jawab kepada Bapak, Bapak Alfian Iskandar. Izin bertanya, usaha mie ayam gerobakan dengan konsep aneka bumbu, apakah masih bisa tetap ikut walaupun mitra kami masih pada tutup? Tergantung Pak Alfian. Jadi misalnya Pak Alfian itu menjual bakminya, usahanya dengan model kemitraan gitu ya misalnya ya. Kalau misalnya masih ada potensi penjualan kepada mitra yang baru gitu ya, ya fine-fine aja, nggak apa-apa, silahkan diikuti di situ. Toh nanti yang masukan pendaftaran Bapak Ibu itu nanti akan dikurasi. Yang mengkurasi itu ada 5 orang yang berasal dari banyak industri. Ada orang produk, ada orang keuangan, ada orang dari marketing dan segala macam. Nah, biar 5 orang kurator inilah yang akan menentukan usaha Bapak Ibu itu masuk atau tidak di situ. Jadi kami tidak ingin mengecilkan. Oh, saya kayaknya belum layak gitu, nggak juga ya. Silakan daftarkan saja. Ya, oke. Saya rasa belum ada lagi pertanyaan yang lain. Apakah masih ada pertanyaan yang mungkin masih mau bicara lewat on cam, raise hand? Belum ada? Oke. Kalau begitu, saya rasa saya cukupkan dulu materi sosialisasi pagi ini tentang Food Startup Indonesia, teman-teman. Nanti jam 2 sampai jam 4, kita akan ada satu sesi lagi, tapi lebih kepada perspektifnya investor. Nanti ada narasumbernya dari Pak Indra dari Navanti Group, sebuah private investor yang berlokasi di Melbourne, yang juga menjadi salah satu ekosistem Food Startup Indonesia. Di situ nanti kita bisa melihat dari sudut pandang Pak Indra sebagai investor, apa sih yang dia lihat dari pelaku, bagaimana cara menghitung valuasi, bagaimana dia melihat produknya, dan segala macam. Jadi kita ingin tahu insight-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau tanya lebih dalam, mau tahu lebih dalam, nanti jam 2 ya teman-teman, nanti linknya ada di Instagram kita, di Instagram di Food Startup Indonesia, bisa dicek, nanti ikutin lagi jam 2 sampai jam 4. Bu Tanti, terima kasih sekali siang hari ini, pagi hari ini, atas waktunya. Kita didukung sekali lagi Bu Tanti pada acara Food Startup Indonesia Pre-Mentoring kali ini. Sukses selalu ya Bu Tanti ya, sehat selalu ya Bu Tanti. Terima kasih semuanya Pak Boni, salam sehat selalu, tetap semangat, dan tetap berkarya dan tetap bergerak bagaimana caranya. Matur suwun, berkah barokah semuanya. Terima kasih. Baik teman-teman, kami dari mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas platform Food Startup Indonesia, kami pamit dulu, sampai ketemu nanti siang jam 2 siang hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, makasih Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Pagi Pak Boni, terima kasih banyak Pak Boni.